Ayo kita belajar firman Tuhan. Siap? Ya. Saudara, kalau kita lihat cepat nggak waktu ini berlalu? Cepat. Tanggal 1 Maret. Rasanya 2 bulan ini, Januari, Februari ini kita belum ngapa-ngapain, rasanya begini. Sudah Maret sekarang. Nah, jangan cuma maksud saya mengingatkan bahwa begitu cepat waktu ini berlalu, ayo kita lari juga. Loh, kok nggak amin? Sebab kalau waktu ini berlari, lalu kita berjalan, nah ketinggalan pasti. Nah, kita akan berlari bersama waktu dalam hal apa? Rohani? Tidak, nggak cuma rohani, yang jasmani juga. Amin. Semuanya. Oke. Hanya ada satu hal saja yang akan menghalangi kita atau menghambat kita berlari. Apa itu? Satu aja. Malas, bukan. Malas aja, Pak. Cuma kata suamimu supaya ngerti dia mau ngomong apa ya. Ayo, bukan malas, bukan fokus. Apa? Kesehatan badan, bukan. Takut capek. Takut capek, bukan. Itu pasti kegemukan. Takut capek. Masalah, hampir betul. Kekhawatiran, bukan. Kesetiaan nih yang menghalangi. Dosa, bukan. Kedagingan, bukan. Masa lalu. Lagi. Betul tidak? Yang menghambat kita untuk lari adalah masa lalu. Apa bahasa Belandanya masa lalu? Itu yang menghalangi kita. Betul tidak, saudara? Kalau masa lalu itu begitu kita sayang-sayang, itu yang menarik kita mundur. Jawab iya atau tidak? Orang yang susah tidur bukan karena lapar, karena pikirannya ngomong terus. Betul enggak? Seandainya dulu, seandainya muter terus. Nggak bisa tidur. Nah, kalau malam itu nggak bisa tidur, besok jadi apa? Bangun pagi capek, lemes. Apa? Robot bukan, marah-marah. Nggak betul nggak? Orang yang kurang tidur malamnya pagi bangun pasti marah-marah. Ngomel masih lumayan marah, bukan ngomel. Nah, kalau sudah begitu, bagaimana hari itu mau ngejar sesuatu? Saudara, ini masalah yang terbesar dalam hidup kekristenan kita. Jadi bukan dosa, bukan kedagingan, bukan masa lalu ini. Masa lalu itu selalu dipakai oleh iblis. Catat itu baik-baik. Masa lalu selalu dipakai oleh iblis untuk membuat kita nggak bisa dekat dengan Bapa di surga. Kenapa? Ayo, kenapa masa lalu bisa jadi alat setan untuk menarik kita ke belakang, juga tidak bisa dekat dengan Bapa? Karena masa lalu akan diulang-ulang oleh iblis. Kita nggak mau ulang-ulang, tapi muter terus ini. Maka itu orang seperti ini kalau ke dokter pun nggak mau ngeladenin, orang nggak bisa tidur. Lalu kasih apa? Obat tidur. Karena aku juga perlu tidur, jangan nelfon aku terus. Nah, itu maksudnya. Obat tidur itu merusak, betul nggak? Merusak ginjal dan semua. Jadi nggak sehat hidup ini.
Jangan bilang, kan punya asuransi. Ngapain punya asuransi itu seneng sakit? Goblok nggak orang kayak begitu? Maaf, ngapain? Walaupun punya asuransi, ngapain seneng sakit? Jadi masa lalu itu yang menghalangi kita untuk lari bersama waktu dan untuk dekat dengan Bapa di surga. Kenapa istri Lot jadi tiang garam? Karena noleh ke belakang, melihat ke masa lalu. Suami istri tidak boleh tiap ngomong dulu. Capek nggak yang sebelahnya ini kok ngomong dulu? Loh, capek nggak? Loh, terjemahnya dulu. Loh, super capek itu sebelahnya. Orang yang hidupnya di masa lalu, dia sendiri akan sakit. Sakit pikirannya, sakit lambungnya, tekanan darahnya terganggu, jantungnya ya rontok lama-lama mesinnya begitu. Lalu yang di sampingnya ini yang ikut menderita. Banyak perselingkuhan dalam pernikahan sebetulnya bukan masalah seks, masalah capek. Diajak ngomong nggak bisa ngerti. Kenapa? Habis melamun terus dulu. Terus gimana ini ngomong? Betul tidak? Akhirnya ya cari seseorang yang bisa ngerti dia. Jadi perselingkuhan suami istri nggak cuma masalah seks. Salah satu penyebabnya adalah yang satu ingin maju. Ayo secara jujur, hidup itu maju atau mundur? Maju. Tapi kenyataannya banyak yang mundur. Goblok atau lucu? Dua-dua. Sudah lucu goblok. Aduh itu keterlaluan. Maaf, jangan marah kalau saya ngomong kasar seperti ini. Tapi ini penghalang. Percuma kita setiap tahun merayakan tahun baru. Tapi yang merayakan di tahun yang lama terus. Sebab hidupnya masih terus kesana terus. Zaman sudah mengalami perubahan luar biasa. Tapi orang itu masih yang dulu terus. Maka itu hari ini kita harus mengalami kemenangan. Amin. Harus mengalami kemenangan. Saya masih ingat waktu masih kecil dulu ya, saya masih kecil. Dan orang-orang tua dulu di Indonesia masih pakai bahasa Belanda. Saya dulu nggak ngerti kalau antara orang itu ngomong, oh for the Allah. Masih ingat zaman dulu orang-orang tua. Apa ini orang-orang ngomong? Dan saya nggak ngerti. Setelah saya besar, oh. Jadi orang-orang tua dulu selalu mengenang zaman sebelum perang. Bayangkan, tahun 80-an, tahun 90-an, for the Allah. Berarti kan tahun 45 jauh bener. Ayo mulai hari ini kita hidup dalam hal-hal yang baru bersama Tuhan. Ada 2 ayat kita mau baca. Yang pertama Wahyu pasal yang ke-22 ayat yang ke-5. Ya, Wahyu 22 ayat yang ke-5. Kita lihat firman ini. Oh, pasal 21, maaf. Ayat yang ke-5 saya salah. Ya, Wahyu 21 ayat yang ke-5. Ya. Ia yang duduk di atas takhta itu berkata, ini Tuhan Yesus, lihatlah, aku menjadikan berapa hal, berapa hal, segala sesuatu. Dijadikan apa? Baru. Tolong bahasa Belandanya.
Om Yan, silakan baca bahasa Belandanya. Bahasa Indonesia. Ya, kenapa Bapak bahasa Indonesia? Kan Omnya orang Belanda. Bahasa Belanda. Ayo, coba Bapak bahasa Belanda. Hij die op de troon zat, zei: ik maak alles nieuw. Alles, ja, alles. En hij zei tegen mij: schrijf het allemaal op. Want wat ik zeg is waar en betrouwbaar. Ya, saya tanya kepada saudara, kalau disebut alles, segala sesuatu, itu ada yang nggak masuk di segala sesuatu atau tidak? Tidak. Jadi Semua. bisa nggak kita merinci satu-satu apa itu segala sesuatu? Nggak bisa. Kalau Tuhan Yesus yang di atas takhta itu berkata, segala sesuatu kujadikan baru. Tapi istri tetap yang lama loh ya. Enggak, amin. Istri tetap yang lama. Suami tetap yang lama, enggak boleh yang baru. Semuanya akan jadi baru di dalam Tuhan Yesus karena yang lama sudah lewat. Kira-kira kalau semua selalu baru yang Tuhan berikan buat kita, hidup itu segar atau bosan? Segar. Maka itu kalau saudara datang ke psikolog, ya, karena anak saya dan psikolog, gini dalam psikologi, orang stres itu ditandai bukan dia suka marah-marah, bukan dia nggak punya duit, tidak. Orang stres itu akan kelihatan kalau bangun pagi. Orang yang setiap hari ada yang baru, itu kalau bangun pagi gimana? Wih, ada apa lagi? Ada apa lagi? Tapi kalau orang itu bangun pagi, aduh Senin lagi. Senin lagi. Kok nggak Sabtu terus? Saudara, orang itu mulai stres. Tanggal 1 lagi. Hipotek. Hipotek ini loh. Bayar lagi nanti ini. Aduh, mesti bayar ini loh. Nah, itu mulai stres. Kalau Tuhan menyediakan segala sesuatu itu baru, saudara, hidup itu luar biasa. Amin. 1 Korintus 2:9. 1 Korintus pasal 2 ayat 9. Bapak, tolong kami untuk kami memuliakan Tuhan dalam hidup ini, yaitu hidup dengan Papa itu selalu baru, tidak melihat ke belakang lagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami minta. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Tetapi seperti ada tertulis, ya, 1 Korintus 2:9. Seperti ada tertulis, 1, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, 2, yang tidak pernah didengar oleh telinga, 3, yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. 3 hal itu, semua itu yang disediakan Bapa kita untuk kita yang mengasihi Dia. Bahasa Belandanya, Dat staat ook in de boeken. Wat niemand heeft gezien, niemand heeft gehoord, wat niemand ooit heeft bedacht. Dat heeft God allemaal klaar voor hen die hem liefhebben. Pakai kata niman. Jadi tidak ada seorang pun ya. Tapi nggak ada kata belum pernah atau not need ya, bukan ya? Not need bukan. Bukan ya, ini penting. Apa bedanya tidak pernah dan belum pernah? Mata tidak pernah lihat dengan mata belum pernah lihat, bedanya apa? Ayo, kalau tidak itu bagaimana, kalau belum itu bagaimana? Beda loh. Buta bukan, masalah buta. Ayo, kalau tidak, begini perhatikan. Papa
menyediakan segala sesuatu itu selalu dengan 3 kriteria. Mata tidak pernah lihat, telinga tidak pernah dengar, dan tidak pernah timbul di hati orang. Bukan belum. Ayo, apa bedanya tidak pernah dan belum pernah? Belum akan terjadi. Kalau belum akan sudah terjadi. ada, Nah. tapi belum dilihat. Kalau belum pernah dilihat, kita belum pernah lihat. Tapi mungkin barang itu sudah ada di kota sana atau di negara lain. Sudah ada, cuma kita belum lihat. Tapi kalau tidak pernah dilihat, tidak pernah didengar, artinya belum ada. Saudara, kenapa Tante Son? Ya, nggak ada. Enggak ada, memang belum ada. Nah, coba saudara renungkan baik-baik. Kalau satu hal, satu barang, benda masuk dalam 3 kriteria itu artinya apa? Kata lainnya apa? Iya, belum ada. Luar biasa. Iman. Apalagi? Bukan iman. Dahsyat. Dahsyat. Baru sama sekali. Tidak pernah dibuat oleh manusia di pabrik manapun. Perhatikan baik-baik. Hal itulah yang disediakan Papa buat orang yang mengasihi Dia. Oke, saya beri contoh ini. Kira-kira apa yang terjadi pada hidup seorang yang tiap pagi kalau bangun, begitu dia buka pintu kamar, di ruang tamu ada kado untuk dia. Itu tiap pagi. Ayo, kado, dapat kado. Ayo, kalau tiap hari begitu, orang itu kira-kira bagaimana? Happy. Enggak cuma happy saja, apa lagi? Bisa antusias. Bisa nggak orang kayak gitu malas bangun? Kalau saya tanya, bisa nggak dia malas bangun? Enggak. Dia akan cepat-cepat bangun. Iya. Jatuh cinta dan kado itu, dan ada pengharapan. Saudara, ini hidup Kristen. Maka itu kalau kita jadi anak Papa di surga, nggak boleh lemes, nggak boleh loyo kayak sapi. Tiap hari ada yang baru. Oke? Loh, iya atau tidak? Kok nggak semangat? Tiap pagi baru. Coba baca dengan kuat. Ratapan 3:23. Wah, itu ayat hebat sekali, saudara. Ratapan 23. Apa bahasa Belandanya? Kelah leader. Coba baca. Nah, saudara, di antara 66 buku yang kita punya sebagai Alkitab, namanya yang paling jelek ya kelah leader ini. Betul nggak? Itu kan jelek sekali, meratap. Tetapi di dalamnya ada janji yang luar biasa. Katakan amin. Ini janjinya. Coba, ayo baca bahasa Indonesia, baca bahasa Belanda. Iya, 23 ayat 23. Ratapan 3 ayat 23. Ayo cepetan baca. Ya, satu-satu yang kuat, suaranya yang kencang. Selalu baru tiap pagi satu kesetiaanmu. Ya. Selalu apa? Baru kapan? Setiap pagi. Setiap pagi. Setiap pagi itu kapan? Hari. Bangun tidur. Setiap bangun tidur ada yang baru. Amin. Nah, saya tanya kepada saudara. Ayat itu berarti yang tadi pagi ada hal baru buat kita. Besok sama atau beda? Beda. Itu yang hebat. Jadi kalau kita hidup setahun 365 hari, berarti kita dapat kado paling dikit 365 kado, dan semuanya nggak ada yang sama. Karena mata tidak pernah lihat, telinga tidak pernah dengar,
dan nggak pernah timbul di hati manusia. Itu namanya frasing. Loh, betul nggak? Ya. Surprise. Operasi buat orang Jerman. Selalu baru tiap pagi. Maka itu berapa puluh tahun pun kita jadi Kristen, tidak ada alasan untuk malas, jenuh, bosan, aras-arasan. Apalagi? Apalagi? Belenggar. Gak ada. Bagaimanapun masalah-masalah dalam kehidupan kita, tunggu tidurlah malam ini, besok ada baru muncul. Nah, yang kita salah, masalah hari ini kita ajak tidur. Loh, betul tidak? Kalau kita tidur dengan masalah, besok bangunnya nah, sakit-sakit, senep, kepala pusing, dan macam-macam. Masalah itu jangan dibawa tidur. Amin. Tidur itu dengan istri dan dengan suami sudah. Amin. Jangan tidur dengan masalah. Masalah diajak tidur, besok makin numpuk masalahnya. Berandakan hari. Kenapa? Sebab besok nggak seger. Nah, kalau bangun tidak seger, masalahnya nggak selesai hari ini. Karena untuk menyelesaikan masalah harus ada kesegaran, ada antusias dalam hidup. Itu yang harus kita kerjakan dalam hidup kita dengan janji-janji Bapa kita. Yang duduk di atas takhta itu berkata, lihat, aku buat semuanya baru. Yang Papa sediakan buat kita, tadi baju 21 ya, ayat 5. Yang Papa sediakan buat kita. Yang apa tadi? Mata tidak pernah lihat, telinga tidak pernah dengar, hati pernah tidak pernah. Kenapa Tante Swan? Tidak apa-apa ngomong, kenapa? Jangan tidak berkaki baru. Amin, Tante Swan dapat kaki baru nanti. Karena mau operasi, berapa operasi yang Tante? Tanggal 7 dekatnya. Saudara, kalau kita hidup dengan janji-janji Tuhan ini luar biasa. Siapa yang hobinya kalau nganggur suka bukain almari? Bukain lemari. Almari itu bahasa Indonesianya. Terus ngeliatin, ini dari mertuaku tahun 1954. Ini dari besanku tahun 78. Ini dari tetanggaku apa? Ngerti nggak ilustrasi itu? Iya. Nah, loh, kenapa Om Jan kok tertawa sendiri? Kalau kita hidup hanya melihat yang belum, yang maka kita nggak akan pernah dapat yang baru. Amin. Kosongkan almari hidup kita itu. Isi dengan hal-hal yang baru. Ayo, kalau orang Belanda bilang rommel, itu mikir apa? Rommel, mikir apa itu? Ayo, mikir apa kok bilang rommel? Barang tua. Yang barang-barang yang tua. Apa? Slot. Memang mungkin ada yang berguna yang tua itu. Tapi kan tidak semuanya, betul tidak? Nah, kita harus bisa menseleksinya. Kenapa sih? Tanya robol bahasa Indonesianya barang tua. Iya, barang tua. Ya kasarannya itu sampah lah, yang sudah nggak kepake. Sebetulnya. Awas bulan. Untuk apa? Itu makin buat sempit hidup. Maaf, jangan tersinggung. Menurut saudara, orang apa yang suka bawain rombal kemana-mana? tua. Bukan orang tua. Pelit. Gila. Loh, betul nggak? Loh, lihat orang gila kok dia bawaannya apa saja dibawain.
Loh iya atau tidak? Nah jadi, jadi jadi kalau ada di antara kita yang suka bawain rombol kemana-mana, adalah orang untuk apa? Itu malah menambah beban dalam hidup. Betul? Buang semuanya. Tapi kalau ditanya sama mertua gimana? Kalau ditanya sama mertua bagaimana? Ya mana barangnya? Ya kita harus doakan mertua supaya nggak ingat yang lama-lama. Bilang ma atau apa ini ada yang baru. Tapi kok sudah maaf ya, kok sudah kena gangguan jiwa, nggak mau yang baru. Itu nggak mau yang lama. Jadi ingat besok kalau sudah tua jangan begitu. Betul? Kalau sudah tua jangan begitu. Masukkan firman ini ke dalam hidup kita. Amin. Ibrani pasal 12. Ibrani pasal 12. Jadi ingat, tiap pagi Papa beri kita apa? Kado. Ingat itu. Wow, ada kado setiap pagi. Ayat 1 kita lihat Ibrani 12 ayat 1. Okay. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita ngapain? Menanggalkan apa? Semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saudara, tidak ada orang yang berlari sambil bawa beban. Kalau ini perlombaan loh ya. Ingat, kalau perlombaan atletik ya, mau sprinter, mau lompat galang, mau renang, mau apa saja, mereka itu pasti akan pakai baju yang seringan mungkin. Ya atau tidak? Ya. Ada nggak orang yang ikut atletik pakai jam tangan, anting gede kalung? Ada nggak yang begitu? Itu bukan lari, mode show. Karena hidup kita selalu lari bersama waktu. Bukan jalan loh ya. Kok lihat waktu begini cepat, ini lari atau jalan waktu? Lari. Enggak jalan lagi. Maka itu di ayat ini bilang ada kata perlombaan iman yang diwajibkan bagi kita. Karena kita semua sebagai orang-orang percaya sedang berlomba di stadion olahraga, dan ada banyak supporter, kata banyak awan sebagai saksi itu supporter kita. Ayo kita periksa apa yang merintangi, yang memberi beban, yang buat kita nggak bisa lari dengan enak. Tanggalkan semuanya. Dan yang paling besar rintangannya adalah masa lalu kita. Setuju saya ngomong itu? Ya. Yang dulu. Nah, ini salah satu perbedaan terbesar antara manusia dengan binatang. Binatang itu nggak punya masa lalu. Binatang itu waktunya cuma hari ini. Besok pun dia nggak pernah tahu. Maka itu kenapa kalau malam tidur ya tidur, karena nggak tahu besok. Yang penting tidur dulu. Kalau kita tidak, karena sok pinter. Betul? Yang hari ini aja belum habis, sudah mikirin besok. Iya toh, kenapa? Loh iya atau tidak? Yang hari ini habiskan dulu, besok ada lagi. Bukan berarti nggak boleh rencana, boleh punya rencana. Tapi kalau rencana itu tidak mampu kita capai, ya sudah tidur. Setuju saya ngomong ini? Amin. Ya harus. Kalau nggak bisa tidur itu. Nah, binatang begitu. Ya, yang punya anjing, tanyain besok makan apa.
Dia nggak jawab. Karena nggak pusing. Ini yang kita harus tahu. Bagaimana Tuhan akan menolong kita untuk maju, nggak mundur lagi. Percayakan hal itu. Dua, yang merintangi kita.